Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di seri video pembelajaran kita kali ini, yaitu di materi kelas 8 di bab ketiga, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan struktur batang pada tumbuhan. Baik anak-anakku semua, seperti yang kalian ketahui di video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang akar, yaitu struktur dan fungsi akar. Dan kita mengetahui bahwa secara struktur akar tumbuhan ada yang berjenis akar dikotil dan monokotil, ya. Kalau dikotil berakar tunggang, sedangkan monokotil berakar serabut. Tetapi secara umum akar mempunyai fungsi yang sama. Sekarang kita pelajari bagian batang. Nah, batang tumbuhan yang seperti kalian lihat di sini, di buku kalian juga ada. Nah, batang juga sama, nanti akan kita bedakan menjadi struktur batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada gambar A, ini adalah struktur dari batang dikotil. Struktur dari batang monokotil. Yang A ini adalah tumbuhan bambu, seperti ini tumbuhan bambu. Kemudian yang gambar B adalah batang pohon serikaya. Secara kasat mata kita bisa mengetahui bahwa antara batang bambu dan batang serikaya ini mempunyai perbedaan. Pada batang bambu kita bisa lihat bahwa struktur batangnya dia punya ruas-ruas seperti ini, tapi kalau pada serikaya tidak. Dan pada tumbuhan serikaya si batang ini bisa bercabang, sedangkan pada bambu kita mengetahui bahwa batang bambu tidak memiliki cabang atau lurus. Baiklah, kita bahas secara umum. Nah, pada umumnya batang berbentuk bulat panjang seperti sinder. Nah, dia punya ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nah, sama seperti kalau kita lihat pada batang bambu ini, dia dibatasi oleh buku-buku. Jadi pembatas-pembatas ini, sekat-sekat ini adalah buku-bukunya. Namun secara umum batang punya fungsi yang pertama adalah untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, menyokong buah, menyokong daun, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, anak-anakku semua, kita sedikit mengingat bahwa yang mengangkut air dan mineral ini kita sebut dia dengan pembuluh xilem. Nah, sedangkan yang mengangkut hasil makanan dari daun ini kita sebut dengan pembuluh floem. Di akar juga ada pembuluh xilem dan pembuluh floem. Baik, mari kita pelajari. Kemudian kita lihat bahwa pada tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki perbedaan. Secara umum, kalau di tumbuhan monokotil dia memiliki ruas-ruas atau sekatan-sekatan yang tampak jelas, sedangkan pada tumbuhan dikotil dia juga punya ruas, namun ruasnya tidak terlihat begitu jelas, jadi sekilas tampaknya tidak bersekat. Nah, pada beberapa tumbuhan batang mengalami modifikasi. Jadi selain untuk menegakkan, menyokong tumbuhan, dia punya fungsi modifikasi, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya tebu, kentang, ini dia menyimpan cadangan makanan, dan rimbang kunyit. Jadi kentang itu bukan akar, tapi dia adalah batang yang berada di dalam tanah. Baik anak-anakku semua, kita lihat di gambar selanjutnya bahwa ini kita lihat. Oke, saya besarkan dulu. Nah, ini adalah contoh modifikasi pada batang. Yang pertama A, tebu. Nah, dia ini berbentuk silinder. Nah, kemudian di sini ada garis-garis ini. Nah, garis-garis ini yang kita sebut dengan buku-buku, dan ini adalah ruasnya.
tebu memiliki modifikasi batang sebagai tempat menyimpan cadangan atau menyimpan gula. Nah, ini adalah gambar B adalah kentang. Jadi kentang itu adalah batang yang berada di dalam tanah. Kemudian juga sama kunyit. Nah, sekarang mari kita bahas secara lebih detail tentang perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Baik anak-anakku semua, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah gambar penampang dari batang dikotil. Yang di sini adalah batang dikotil. Saya tulis dikotil. Dan di sini adalah batang monokotil. Monokotil, oke. Monokotil, oke. Di sini adalah tumbuhan monokotil. Nah, antara tumbuhan dikotil dan monokotil, dia memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal segi susunan. Dia memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya itu? Baik, saya perkecil dulu agar kita bisa menulis. Yang pertama adalah ke struktur primer monokotil. Nah, pada struktur primer batang monokotil seperti yang bisa kalian lihat di sini, bahwa yang bagian luar ini terdiri dari epidermis atau kulitnya. Kemudian di bagian dalam ini ada namanya, ya kita mulai dari luar, ada epidermis. Kemudian agak ke dalam terdiri atas jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini adalah jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong. Oke. Di sini terdapat jaringan sklerenkim. Setelah sklerenkim ada parenkima korteks, ini jaringan parenkim. Jadi kalau pada tumbuhan dikotil kita lihat luarnya sama epidermis, tapi setelah epidermis dia terlihat bagian korteksnya ini. Nah, bagian yang hijau agak muda ini adalah korteks. Kalau pada tumbuhan dikotil korteksnya terlihat jelas, pada tumbuhan monokotil korteksnya tidak terlihat begitu jelas. Jadi di sini ada korteks, yaitu jaringan parenkim. Nah, di korteks inilah tumbuhan dikotil seperti tebu menyimpan cadangan makanan atau menyimpan cadangan kulitnya. Kemudian ada ikatan pembuluh. Siapa ikatan pembuluh ini? Dia adalah xilem dan floem. Jadi ini adalah ikatan pembuluh. Jadi kalau pada tumbuhan monokotil, tumbuhan monokotil ini ikatan pembuluh xilem floemnya terletak menyebar, tidak teratur. Berbeda dengan tumbuhan dikotil, letak xilem dan floemnya tertata secara rapi mengelilingi batang. Kalau pada tumbuhan monokotil, letak xilem dan floemnya tersebar secara acak. Kemudian di tengah-tengah di sini ada juga jaringan empulur. Nah, jadi pada tumbuhan monokotil yang pertama ada epidermis, kemudian ada sklerenkim atau parenkim sklerenkim atau penguat, kemudian ada korteks, kemudian ini korteks, kemudian ada ikatan pembuluh, ini ada xilem dan floem, xilem dan floem,
kemudian ada empulur. Empulur ada di tengah, jadi empulur ini ada di sini. Nah, kalau pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dengan empulur, jadi kalau kita buat urutan dari luar ke dalam, epidermis, kemudian ada korteks, dan ada empulur. Sama di dikotil juga sama, epidermis, korteks, yang di tengah ini adalah empulur. Cuma bedanya kalau pada tumbuhan dikotil kita bisa lihat bahwa korteks dan empulur terpisah oleh jaringan pengangkut xilem floem ini. Namun kalau pada tumbuhan monokotil, si korteks dan empulur ini tidak memiliki batas yang jelas, sehingga kita tidak bisa melihat batas yang jelas antara empulur dan juga korteks pada tumbuhan monokotil. Sekarang kita lihat pada tumbuhan dikotil. Oke. Kita ke tumbuhan dikotil. Terlalu kecil. Saya besarkan dulu pulpennya. Nah, struktur batang dikotil. Nah, pada batang dikotil kita bagi menjadi struktur primer dan nanti ada struktur sekunder. Siapa struktur primer itu? Yang pertama adalah epidermis. Sama, epidermis ini berfungsi sebagai pelindung. Sama di monokotil juga epidermis juga berfungsi sebagai pelindung. Ini adalah epidermis, kita kasih nomor 1. Nah, ini epidermisnya di sini. Kemudian masuk lebih ke dalam sedikit, ada nomor 2 adalah korteks. Nah, ini adalah korteks pada tumbuhan dikotil. Dia setelah epidermis, kemudian ada korteks. Nah, korteks ini punya beberapa fungsi. Yang pertama untuk cadangan makanan, dan juga selain itu dia juga sebagai penguat batang. Nah, kemudian kita masuk ke tengah. Di sini ada namanya silinder pusat. Silinder pusat ini, nah kita lihat bahwa pada tumbuhan dikotil, pada berkas pengangkutnya dia terbentuk seperti ini. Nah, antara xilem dan floem terdapat pemisah ini, dibatasi ini. Jadi kalau kita tuliskan ini ketiga adalah floem, kemudian ini yang keempat adalah xilem, dan yang di tengah-tengah ini kita kasih nomor 5 adalah cambium. Nah, jadi kalau floem ini mengangkut hasil fotosintesis. Nah, kalau si xilem ini bertugas mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke daun. Kalau floem dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada cambium. Nah, cambium ini terletak di antara xilem dan floem. Cambium ini dia akan terus membelah sehingga mengakibatkan batang tumbuhan dikotil ini menjadi bisa membesar. Jadi kita tahu bahwa tumbuhan seperti monokotil seperti bambu dan tebu, dia bisa memanjang tapi dia tidak bisa melebar. Sedangkan pada tumbuhan dikotil seperti mangga dan serikaya tadi, selain bisa dia tinggi, memanjang, dia juga bisa melebar. Nah,
melebarnya bagian batang ini disebabkan karena aktivitas kambium ini. Karena tumbuhan dikotil punya kambium, maka batang dikotil ini akan semakin lama semakin membesar. Kenapa? Kambiumnya membelah terus sehingga membesarkan batang. Sedangkan pada tumbuhan monokotil dia tidak punya kambium, sehingga tidak terjadi pembelahan kambium, sehingga batangnya tidak bertambah lebar, cuma bertambah panjang. Nah, kemudian di tengah ini kita kasih nomor 6 adalah empulur. Oke, kita naikkan sedikit. Empulur. Nah, di empulur ini sama untuk penyimpan makanan bagi tumbuhan. Jadi kita ulangi dari luar ke dalam. Di luar ada epidermis, sama monokotil juga punya epidermis. Masuk ke dalam ada korteks ini. Di tumbuhan monokotil juga ada korteks. Kemudian pada tumbuhan dikotil ada berkas pembuluh yang tersusun rapi melingkar ini dengan posisi floem di sebelah dalam, xilem di sebelah dalam, floem di sebelah luar, dibatasi oleh kambium. Sedangkan pada monokotil xilem dan floem menjadi satu paket ini, tapi tersusun secara acak tidak merata. Kemudian di tengah-tengahnya ada empulur. Di sini juga ada empulur. Nah, empulur dan korteks pada dikotil bisa terlihat karena dipisahkan oleh jaringan pengangkut dan kambium ini. Sedangkan pada tumbuhan monokotil antara korteks dan empulur tidak bisa dibedakan. Nah, itu. Nah, pada tumbuhan dikotil selain ada struktur primer, juga ada struktur sekunder. Nah, apa saja struktur sekunder pada tumbuhan dikotil? Nah, pada tumbuhan dikotil ini struktur primer dan sekundernya ada floem sekunder dan juga xilem sekunder. Nah, jadi kalau kita gambarkan, saya ganti warnanya dulu. Nah, kita tadi bisa tahu bahwa kita misalkan ini adalah floemnya, ini xilem, dan ini adalah kambium. Nah, kambium ini setiap selalu membelah karena dia bersifat meristematis. Ya, meristem itu atau meristematis artinya bahwa sel-selnya selalu membelah. Nah, kambium ini selalu membelah, selalu tumbuh, mengakibatkan apa? Ke sebelah lebih dalam, ke sebelah lebih dalam sini, dia akan membentuk xilem sekunder. Ke sebelah luar sini, dia akan membentuk floem sekunder. Nah, aktivitas kambium yang selalu membelah ini, kalau kita melihat ada kayu yang dipotong, maka batangnya seperti ada lingkaran-lingkaran. Lingkaran-lingkaran itu adalah menandakan bekas sisa dari aktivitas kambium. Nah, kemudian seperti itu, ini xilem primer, ini floem primer, di sini kambium. Jadi pembelahan ke arah dalam ini menghasilkan xilem sekunder, pembelahan ke arah luar menghasilkan floem sekunder. Nah, selain xilem dan floem, struktur batang sekunder pada batang juga ada namanya kambium gabus. Nah, apa kambium gabus itu? Kambium gabus itu adalah dia terletak di antara
epidermis dan korteks. Jadi kalau kita gambarkan, ini misalnya adalah sel epidermis. Nah, ini kita kasih epidermis. Nah, setelah sini kan korteks. Nah, sebelum korteks, ini kita korteks. Nah, di sini ada namanya cambium gabus. Nah, cambium gabus ini dibentuk oleh ini maksud saya bukan cambium gabus, tapi gabus saya ralat sedikit. Nah, jadi ini gabus, bukan cambium gabus ya. Jadi antara epidermis dan korteks terdapat gabus. Nah, aktivitas gabus ini saya hapus saja biar rapi sebentar. Oke, saya hapus. Oke, kita kembali. Saya kasih warna lain. Nah, ada gabus. Nah, ini yang dibentuk oleh cambium gabus dan cambium gabus. Nah, jadi di antara epidermis dan korteks ini dia terdapat gabus, atau nama lainnya adalah filem. Nah, filem ini dibentuk oleh cambium gabus. Jadi filem ini dibentuk oleh cambium gabus. Nah, jadi pada batang ini si gabus ini terdapat yang namanya lentisel ini. Jadi di epidermis ini terdapat lubang. Lubang ini dinamakan lentisel. Jadi karena ada cambium gabus yang bentuk gabus ini, di sini terbentuk lentisel. Fungsinya lentisel ini adalah untuk keluar masuk udara. Baik, anak-anakku semua, ini adalah tentang perbedaan struktur tumbuhan dikotil dan monokotil. Sekilas kita bisa lihat bahwa tumbuhan dikotil lebih detail strukturnya, lebih detail daripada monokotil. Kalau di tumbuhan monokotil kita bisa urutkan dari luar ke dalam, epidermis, korteks, kemudian empulur. Dan di sini ada jaringan pengangkut xilem dan floem yang terpaket-paket namun terletak menyebar. Sedangkan pada tumbuhan dikotil ada epidermis, korteks, berkas pengangkut xilem dan floem, dan dia dipisahkan oleh cambium. Di tengah-tengah ada empulur. Nah, itu yang primer. Kemudian aktivitas sekunder batang dikotil, karena di sini ada cambium dan cambium ini membelah terus, maka dia akan membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Nah, selain itu di antara epidermis dan korteks pada tumbuhan dikotil terdapat gabus atau filem yang dibentuk oleh cambium gabus. Nah, di sini menghasilkan lubang pada batang yang disebut lentisel yang fungsinya sebagai jalan keluar masuk udara dari dan menuju batang. Baik anak-anakku semua, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Untuk informasi lebih lengkap kalian bisa membaca buku kalian. Terima kasih saya sampaikan, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tetap diberi kekuatan selama melaksanakan belajar dari rumah. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.